kepada Tuhan Yesus. Kita diberikan kesehatan sampai saat ini semua karena kasih-Nya Tuhan bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada saat siang ini. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita merasakan kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan kita. Luar biasa Tuhan bagi kita, sungguh baik Tuhan bagi kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Puji
syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Pada siang hari ini kami kembali lagi untuk datang beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau terlalu baik buat kami semua Tuhan. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan melawati kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir dan memberkati kami. Dengan berkat-Mu kami boleh merasakan sukacita daripada Allah. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan, Tuhan hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai ruangan ini dan kuduskan ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, baik pelayanan pujian, baik pelayanan singar, baik pelayanan musik, khususnya ya Tuhan pelayanan kolektan. Sebentar juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami yang mendengarkannya. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami, sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, supaya kami beribadah dengan penuh kekudusan yang diberkati oleh Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan. Kita mau bawa hidup kita untuk penyembahan, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa Tuhan bagi kita. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita ada. Ini semua karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk kita masuk di dalam puji-pujian. Kita mau belajar terus dan belajar terus untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Puji nama Tuhan. Kita masuk terus dalam pujian. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan nyanyikan Dia Lahir Untuk Kami. Tadi kita menyanyi dulu ya. Amin. Dia
Amin. Kuasa Tuhan bekerja di tempat ini, ya, menjamah hati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bila pujian kita yang tadi menjadi dupa yang berharga di hadapan Tuhan, dan senantiasa menjadi kekuatan bagi kita, kesembuhan bagi kita, ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Puji nama Tuhan. Sebentar kita mendengar firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin bagi kita. Dimanapun kita berada, kalau kita andalkan Tuhan, kita percaya Tuhan turut bekerja bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Oh berfirman. Amin. Apapun amin. Terjadi Amin. dalam hidupku ini, tak pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji-Mu Tuhan.
kami mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan, Engkau masih berikan kami nafas kehidupan, sehingga kami masih boleh Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan, boleh menenangkan hati Engkau, boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Tuhan, Engkau pakai Tuhan Yesus pelayan-pelayan-Mu saat ini lebih hari lebih heran lagi untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus dan terus belajar melayani Engkau, terus dan terus belajar Tuhan mencari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh merasakan lawatan saat pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tolong kami Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Ampuni atas kekurangan dan kelemahan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali hati kami jauh daripada Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan hidup kami saat ini untuk sebentar mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tidak sia-sia dalam kehidupan kami, tetapi firman-Mu Tuhan boleh tertanam, termeterai di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan untuk menaburkan firman-Mu. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang nampak di tengah-tengah kami untuk berfirman, menyingkapkan semua rahasia firman-Mu buat kami. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami, Engkaulah yang menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar pula kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan untuk memberkati kami semuanya Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah terulur Tuhan Yesus untuk memberikan persembahan. Biarlah lebih hari lebih setia kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa kami yang jauh sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk saudara. Kita akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan yang terbaik, karena untuk pekerjaan di tempat ini. Sambil jalankan persembahan, kita nyanyikan pujian dari Pulau dan Benua. Amin. Terima
saya serahkan kepada hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan kasih Tuhan. Sampai hari ini saya dan saudara semua dalam keadaan diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih juga kepada Kamar Sida Kantor Keamanan yang memberikan saya kepercayaan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 130. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan firman Allah. Bapak Ibu menyimak firman Tuhan, kebenaran Allah. Ya, Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca hari ini. Ya, mungkin persoalan belum selesai, tapi saya percaya Tuhan akan menolong. Satu hal, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu, tidak pernah berjanji dia selalu hujan terus. Tapi Tuhan dia berjanji apa? Aku menyertai, melindungi, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini kita mengakhiri tahun 2021, tinggal mungkin hitung beberapa hari lagi, dan kita masuk tahun 2022. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2022. Tapi satu hal, kalau sekali lagi kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karena Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, bila mana hal itu terjadi? Kapan itu bisa terjadi, saudara? Ya. Dan inilah merupakan titik terendah. Ya. Contoh saudaraku saya berikan yang nyata mengenai kesehatan. Ya. Seringkali ketika datang ya ke gereja minta doa, ya, siapa yang tidak, saudaraku, khawatir, bimbang ketika dokter mengatakan Anda tidak akan lama lagi hidup? Pasti secara manusia pasti takut. Ini titik terendah. Orang pasti depresi, stres. Waduh, ini dokter, saudaraku. Masalah dia tahu. Ya. Diponis, saudaraku, maaf katanya, tidak punya keturunan. Dokter bilang, tapi bagi Tuhan, saudaraku sekalian, itu perkataan manusia. Perkataan manusia itu bisa diubah. Tadi pujian yang ratap bisa diubah jadi apa? Luar biasa. Sukacita, ada air mata mungkin yang banyak sudah sering kita cucurkan, ya. Tahun, 1 tahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun, ya. Tetapi dalam hati kita, kenapa tidak sembuh-sembuh? Itu yang terjadi, ya. Makanya dalam keadaan ini apa, saudara, ya, yang harus kita lakukan, ya, nanti saya akan sampaikan. Sudah itu dalam hal ekonomi. Ini 2 tahun ya, mau jalan 2 tahun pandemi COVID ini ya, ekonomi, ya, saudaraku, ya, banyak gagal bisnis, ya, banyak yang bangkrut, banyak yang apa, saudaraku, mengalami sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan titik terendah juga dalam kehidupan kita, ya, sampai dijual bisnisnya, jual pabriknya, jual apa segala macam, karena tidak bisa memenuhi
apa yang dibutuhkan lagi. Banyak hal saudara dalam hal pendidikan juga, ya. Apalagi kalau dibilang ya sekarang pendidikan yang sangat mahal, ya. Dana terbatas, ya. Banyak hal yang bisa membuat titik terendah dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa maju, tidak bisa kita bangkit. Karena itu dengan kekuatan kita berkata sudah tidak mampu, tidak bisa, ya. Dalam hal juga pekerjaan, banyak saudara karir, ya. Karyawan hari-hari ini banyak yang kontrak, ya kan? Kemarin beberapa hari yang lalu ada demo di Suzuki. Pas saya lewat hari Selasa atau hari Rabu, demo saudaraku Suzuki, ya pas di depan Suzuki, PT Suzuki Tambun. Karyawan. Banyak hal yang seringkali ini banyak dituntut dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat, saudaraku? Itu sebabnya pagi ini saya akan memberikan ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam titik terendah masalah kehidupan kita. Yang pertama, di ayat yang kedua, dalam Mazmur 130, Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Yang pertama, yaitu tentu saudaraku, tidak ada jalan lain. Banyak ada banyak dikatakan jalan ke Roma, tapi ada satu jawaban, yaitu Yesus. Ada Tuhan. Jawaban itu hanya dari Yesus. Ya. Ada banyak jalan untuk menuju supaya persoalan ini selesai. Ya, pergi ke dukun, pergi paranormal, pergi. Tetapi saudaraku, itu hanya sementara. Itu hanya sesaat. Yang pasti bahwa jalan yang terbaik ketika kita menghadapi persoalan mengalami titik terendah dalam masalah kehidupan, hanya jawabannya itu Yesus. Tidak ada yang lain, tidak ada tawar-menawar, ya, bukan kayak di pasar. Aduh, tawar ini tidak. Di dalam Tuhan tidak ada tawar-menawar. Di dalam Tuhan ada pasti. Saudara. Pasti. Ya. Saudaraku, 2 tambah 2. Tapi kalau dalam Tuhan 5 tambah 2 berapa? 5.000. Benar saudaraku? 5 roti 2 ekor ikan 5.000. Itu belum dihitung perempuan, anak-anak, laki-laki. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama dikatakan kita hari-hari ini hanya datang kepada Tuhan, dikatakan Tuhan dengarkanlah suaraku. Sekarang pertanyaan, suara yang mana sering kita dengar? Suara dunia atau suara Tuhan? Haleluya, suara Tuhan. Ya, suara Tuhan yang kita mau dengar hari-hari ini. Di ayat yang pertama itu dari jurang. Itu kata jurang itu lembah yang dalam dan sempit, ya, serta curang. Ya, di ayat pertama dalam Mazmur 130, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu. Itu lembah yang dalam dan sempit. Daud juga pernah berkata, ya, di dalam Mazmur 23, dalam lembah kekelaman, ya, dia menghadapi banyak lembah, banyak persoalan, banyak salah. Tetapi apa? Ya, kalau kita buka di dalam Mazmur 23, coba kita buka saudaraku, Mazmur 23. Ya. Sekalipun ayat 4, aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Haleluya. Ini firman Allah. Yesus beserta saya dan saudara, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur. Bisa kalau bangsa Israel itu ada, kalau mereka menggembalakan domba itu ada gada dan tongkat, itu dia akan selalu. Ya, kalau menghadapi dengan binatang-binatang buas, biasanya gembala itu selalu di depan, saudara. Dia akan menghadapi seperti Daud
Kita tahu ketika dia menghadapi singa, ya, dia ada di depan. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa gembala kita adalah Yesus. Dia gembala yang anugerah. Ketika kita menghadapi sekali lagi lembah yang dalam, sempit serta curam, ya, dalam keadaan titik terendah masalah kehidupan kita, kita hanya datang berseru kepada Tuhan. Tidak ada lagi rumus yang lain. Tidak ada lagi rumus yang lain, hanya datang kepada Yesus. Buka hatimu, jangan keraskan hatimu. Ya. Artinya, disinilah kita mau datang kepada Dia. Kita tidak punya kekuatan lain. Kita manusia yang terbatas. Saya dan saudara manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan. Tapi ketika kita datang kepada Dia, Tuhan pasti akan senantiasa. Tuhan berkata, ketika kita angkat tangan, Tuhan akan diberkati. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap seru. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, ya, yang kedua ini, saudaraku, ya, kita kembali dalam Mazmur 130 ayat yang ketiga. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Yang kedua itu, tidak ada jalan yang lain. Ketika kita datang kepada Tuhan tadi, kita berdoa, ya, kita manusia sekali lagi, kita punya kekurangan, kita punya dosa, ya, yang mungkin sengaja tidak sengaja kita lakukan, mulut perkataan kita, tingkah laku kita nggak sadar. Itu seringkali kita bercanda-canda, tetapi bagi orang itu menjadi satu yang tidak enak baginya. Itu sebabnya yang pertama, yang kedua ini, yaitu kita mengakui kesalahan dan pelanggaran kita. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tuhan sekali lagi Maha Kasih. Amin. Dia adalah Allah yang setia, ya. Di dalam 1 Yohanes, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Jadi ketika kita berada di titik terendah, ya saudara, dalam masalah kehidupan, ketika kita mau datang kepada Tuhan, mari kita datang mengakui segala kesalahan, karena Dia terbuka. Karena Tuhan Yesus Dia tak mau supaya anak-anak Tuhan itu terbuka di hadapan. Datang kepada Dia, saudara. Daud, satu contoh, ya, ketika dia jatuh dalam dosa, ya, di dalam Mazmur 51, kita buka di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-11. Mazmur 51 ayat ke-11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadamu. Daud, dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dan dikatakan jangan ambil roh yang kudus. Jelas dikatakan ya, jangan engkau ambil rohmu yang kudus. Mu-nya besar, M-nya besar bagi kepada Tuhan. Rohmu yang kudus daripadaku. Dia mengerti, dia menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Ya. Dia nggak datang kepada orang hebat, walaupun ya dia ada seorang raja. Dia nggak datang kepada orang-orang mungkin yang jago dalam hal apa tidak, walaupun dia seorang raja, tapi dia datang kepada Tuhan, minta ampun. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud mengakui semua kesalahan. Ya. Dia menyadari dia perlu Tuhan, dia perlu roh itu ada dalam kehidupan. Kalau tidak ada roh, saudara, itu dalam kehidupan, dia merasa hampa, kosong. Dia merasa dia tidak bisa melakukan segala sesuatu, walaupun dia seorang raja.
kita lihat di sini, ya, bagaimana ya Daud dia mengerti sekali lagi, dia menyadari bahwa hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus itulah tempat kita, walaupun dalam keadaan titik terendah. Seringkali manusia kalau sudah menyakiti kepada orang pasti mungkin agak malu kepada orang yang sudah disakiti, itu pasti dulu. Tapi kalau orang yang benar gentleman, yang benar-benar dia benar sudah dewasa orang, dia akan datang kepada orang itu, dia berkata, minta ampun. Orang yang artinya dia sudah mengerti firman Allah itu. Firman Allah itu menegur, saudaraku. Firman Allah itu sekali lagi menasihati. Firman Allah itu sekali lagi menguatkan yang lemah, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Oleh darah Yesus. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, ayat 5 dan ayat 6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ada dua kali di dalam ayat 8 ini. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita hari-hari ini banyak menanti dan berharap kepada Tuhan. Walaupun masalah belum selesai. Tahun 2021 persoalan pergumulan belum selesai. Tapi tahun 2022 kita yakin, ya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan akan selalu menolong saya dan saudara. Jangan ragu saudaraku, jangan bimbang. Orang yang bimbangnya ragu itu, ya, saya gambarkan seperti saudaraku, 50% ke Tuhan, 50% ke hantu. Tuhan bisa dibalikan hantu. Ingat Petrus? Ketika Petrus berkata, Tuhan, aku mau berjalan seperti Engkau yang saya. Dia berjalan, ya. Tapi awal mulanya mereka apa? Murid-muridnya takut, kan? Mereka berkata Tuhan itu apa? Hantu. Mereka nggak menyadari bahwa selama pelayanan bersama Yesus, wah dahsyat mereka, mujizat terjadi, banyak kuasa-kuasa iblis mereka kalahkan. Tapi ketika mereka berada di titik terendah, yaitu ketika mereka berada di laut yang begitu gelap, tidak ada penerang, ya, dan mereka melihat ada seperti tiupannya, wah ini bukan main, ya. Mereka berkata Tuhan itu dibalikan hantu. Saudara, jangan sampai saudara, awalnya kita adalah orang yang melayani Tuhan. Dulu kita semangat melayani Tuhan. Tapi ketika berada di titik terendah masalah kehidupan kita, seringkali kita berkata, Tuhan, Engkau tidak adil, Engkau tidak tolong. Ya. Ada melayani saudara di mimbar. Di sini nggak ada ya. Di sini orang saya kan ya. Puji Tuhan, orang-orang yang sudah kuat dewasa dalam Tuhan. Ya, di sana sini ya, saudara ya. Ya, di sini kita lihat bagaimana seorang yang bernama ya Daud, saudara. Dia banyak menanti dan berharap. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka di dalam Roma 4 ayat ke-18. Roma 4 ayat ke-18. Maaf saudaraku, Roma 4 ayat ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurutnya telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Haleluya. Tidak ada dasar berharap Abraham bahwa dia
Sekali lagi, dia akan menjadi bangsa, bapa banyak bangsa menurut yang difirmankan. Tidak ada dasar berharap mereka, Abraham dan Sarai. Tapi ketika Tuhan berkata, lewat Sarai akan mengalami keturunan. Umur Sarai yang begitu sudah 75 tahun, gak mungkin punya anak lagi. Tapi Tuhan bisa buat. Tuhan bisa buat, saudaraku. Banyak menanti dan berharap hari-hari ini. Pengharapan kita hanya Yesus. Haleluya. Pengharapan kita hanya Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau pengharapan saya dan saudara Yesus, berarti Yesus tidak mungkin tutup mata saya. Tidak mungkin dia tinggalkan kita. Tidak mungkin dia tidak dengar doa kita. Tidak mungkin dia tidak dengar seruan kita. Makanya banyak menanti. Memang soal menanti ini karena banyak yang sabar. Apa soalan masalah selesai? Apa Tuhan? Ya. Tapi dalam waktu Tuhanlah yang paling penting. Saya sudah alami saudara. Saya sudah alami waktu Tuhan itu dahsyat dalam kami. Secara manusia enggak mungkin secara manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Yang kami tidak punya rumah, kami kontrak sekarang Tuhan berkata, tidak mungkin. Sampai sekarang tidak mungkin. Sampai sekarang tidak mungkin itu. Apa itu dahsyat? Saya bilang, Tuhan engkau dahsyat, terlalu dahsyat tadi pujian. Betapa dahsyat, betapa hebat. Saudaraku alami kuasa Tuhan itu. Praktekkan, lakukan. Betapa dahsyat, betapa hebat Tuhan. Saya tidak pernah minta. Tolong dong saya dulu. Tidak. Tolong bantu. Tidak. Hanya nanti berdoa sama Tuhan. Kalau sudah waktunya baca bantu, apa yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul, tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Kami alami dalam kami. Haleluya. Segala puji dan syukur kepada Tuhan. Yang terakhir saudara. Yang terakhir, banyak memperoleh belas kasihan. Jadi ketika kita berada di titik terendah dalam masalah kehidupan kita, kita banyak memperoleh belas kasihan Tuhan. Tuhan itu bisa tergerak belas kasihannya. Ayat 7, coba kita kembali tadi di dalam Mazmur 103. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Haleluya. Banyak memperoleh belas kasihan. Matius, saya beri contoh di dalam kitab Matius 20 ayat yang ke-34. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Yesus menyembuhkan 2 orang. Kalau kita di ayat yang 31 itu mereka 2 orang buta ini berkata, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Anak Daud. Karena Yesus adalah keturunan dari Daud. Kalau tidak anak Daud, bangsa Israel selalu digambarkan dengan bintang Daud. Ya kan? Ya, saudara mungkin bisa lihat dulu ya. Di sini dilihat bagaimana Yesus tergerak hati oleh Yesus. Lalu Dia menjamah mereka, mata mereka. Saudaraku, yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Yesus sudah tergerak, saudara, saya punya istilah
Kalau Tuhan sudah buka jalan, manusia tidak akan bisa tutup jalan. Manusia selalu mereka-reka yang jahat. Manusia selalu membuat yang tidak baik, yang tidak enak, yang tidak bagus. Ya. Tapi kalau Tuhan yang sudah buka, keran yang mungkin terbuka itu bisa Tuhan buka. Ya, keran tertutup bisa Tuhan buka. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Makanya saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini adalah anak-anaknya. Kita umat Tuhan. Mari kita semakin hari minta belas kasihan Tuhan. Ya. Kalau belas kasihan manusia, ya mungkin ya hanya sementara belas kasihan manusia. Tapi kalau belas kasihan Tuhan, Tuhan tumpahkan semuanya. Tuhan curahkan semuanya. Kuasa yang dahsyat dari surga itu turun dan melingkupi hidup kita. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang biasa-biasa, tapi kita adalah orang-orang yang luar biasa. Artinya kita mau tetap setia terus, kita mau tetap terus semakin hari semakin tetap mengandalkan dan berharap kepada Dia. Puji Tuhan, inilah firman Allah bagi kita saat pagi hari ini. Dan saya percaya jemaat Tuhan, ya, hari ini mari kita semakin hari tetap terus, ya, percaya dalam hal apapun, ya, dalam keadaan yang tidak baik sekali, dalam hal yang tidak enak. Ya, 4 hal itu saya sudah sampaikan. Mari kita tetap terus mengandalkan, berharap terus, minta terus belas kasihan Tuhan, berharap menanti dan berseru berdoa. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkanmu. Bila kau izinkan, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, haleluya, haleluya. Ku percaya semua untuk
percaya Tuhan Yesus, waktu mulai yang terbaik, waktu mulai yang terindah, yang ajaib Tuhan, Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebagai kami umat-umat ketebusan-Mu, kami umat-umat milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga memiliki Engkau Yesus. Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Bapa, lewat firman Allah yang sudah kami dengar, firman-Mu ini Tuhan, biarlah senantiasa Engkau yang senantiasa menjamah setiap umat-umat-Mu yang datang hari ini Tuhan. Pagi ini Bapa, biarlah mereka Tuhan, apapun mereka hadapi hari-hari ini Bapa, kalau mereka dalam keadaan lemah, kuatkan iman pengharapan mereka, kuatkan semakin hari mereka lebih lagi setia sungguh-sungguh akan Engkau Tuhan Yesus, dalam penurutan pengiringannya kepada Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami, Allah yang dahsyat. Sekali lagi Bapa, kalau ada yang susah, hiburkan mereka Tuhan. Kami percaya penghiburan yang sejati hanya datang dari Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah ke Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami sudah diteguhkan, kami sudah dikuatkan, kami sudah diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus sekali lagi Tuhan yang akan senantiasa Bapa, yang akan senantiasa memberikan kami, semakin kami tetap terus diberikan hikmat dan pengertian Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kami orang yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Edson Sinaga. Kiranya Tuhan memberkati untuk firman Tuhan-Nya, menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita akan melakukan sesi persembahan untuk yang kedua. Kita nyanyikan pujian kita, Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi kita. Terima kasih juga buat sekali lagi buat Bapak Edson Sinaga. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, keluarganya,
juga jemaat-jemaat yang di sana. Semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Puji nama Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Luar biasa Tuhan bagi kita. Tetap setia terus beribadah karena akhir-akhir ini banyak ya ujian yang kita yang di depan mata kita, tapi kita percaya kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan yang selalu ada bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita percaya kita sudah diberkati, diberikan kekuatan dengan firman Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian bersyukur. Kita serahkan kepada Bapak dan Pastor Raja. Ditinggikan dan dimuliakan ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati ibadah kami di pagi hari ini, sesi pertama ini. Kami percaya Tuhan, semua jemaat-Mu sudah dilawat, sudah dijamah Tuhan Yesus, sehingga ketika mereka pulang dari tempat ini Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan, mereka akan mendapatkan semangat untuk tetap terus menjalani ini bersama dengan Tuhan. Apapun persoalan, masalah, pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memampukan kami, Engkau akan senantiasa menolong kami, sehingga kami tetap terus setia. Kami mau tetap setia iring akan Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan buat kepada hamba-Mu Gembala Sidang di tempat ini, Tanda Lince Panda Panglima Tanda lagi, kami serahkan Tuhan Engkau memberkati Bapa, memberikan hikmat, kekuatan, urapan Allah, memberikan tetap kesehatan, terus tetap menggembalakan pelayan di tempat ini, sehingga pelayanan ini kami percaya Tuhan yang semakin maju karena ada urapan, ada kuasa Roh Kudus. Berkati juga Tuhan Yesus keluarga semuanya Tuhan, Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani. Begitu juga Tuhan Yesus Kristus, kami tak berdoa buat bangsa negara Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa melawat bangsa kami, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, biar kemuliaan-Mu turun buat bangsa Indonesia kami ini, Indonesia yang kami cinta ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan inilah saatnya, waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan kegerakan rohani terjadi Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu berdoa terus umat-umat Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan nyata Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia kami ini. Berkati para pemimpin kami Tuhan, memberikan mereka hikmat, memberikan mereka roh takut akan Allah, sehingga mereka memimpin negara Indonesia ini dengan mereka benar-benar Tuhan menegakkan keadilan dan kebenaran di Indonesia kami ini Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di surga. Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu untuk melayani, menjangkau banyak jiwa-jiwa Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, diselamatkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan akan meninggalkan tempat ini. Tuhan sertai perjalanan mereka ke rumah mereka masing-masing dengan tidak kekurangan satu apapun, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Maka persembahan-persembahan yang sudah mereka beri, Tuhan balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu Bapa. Terpuji-pujilah Kau Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan sekali lagi, Tuhan Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, marilah kita angkat kedua tangan kita.
Kita terima berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus dahsyat, ya. Jemaat GPD Gereja 50 Meter Tambun Cibitung, maju terus dalam Tuhan, tetap kuat semangat, andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap hanya tergantung kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan kita. Secara manusia kita tidak mampu, kita tidak kuat. Tapi kalau kita datang dengan sungguh-sungguh merendahkan hati, kita datang dengan hati yang remuk acut, kita minta Tuhan supaya nyatakan kuasanya, kekuatannya, sehingga kita yang lemah dikuatkan, kita yang susah dihiburkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan akan jamah sembuhkan. Sehingga yakinlah, percaya bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus sekali lagi, Dia adalah Tuhan yang Dia berdaulat, Dia memerintah kehidupan kita. Sehingga yakinlah bahwa kita tidak sendirian, Dia ada bersama dengan kita. Jadi jemaat Tuhan, sekali lagi GPDI Gereja 50 Meter Tambun Cibitung, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap terus berserah, tetap terus percaya, menaruh pengharapan kepada Yesus. Karena Dia Tuhan akan senantiasa nyatakan kuasa dan kemuliaan, sehingga kita akan dibela, kita akan semakin hari semakin tetap terus, semakin lebih setia mengiring dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.